Shalom jemaat Tuhan. Luar biasa ya hari ini. Amin. Hari-hari ini, setiap hari cepat sekali berlalunya ya. Gak terasa sudah mau Natal lagi sebentar lagi. Itu gak terasa ya Bapak Ibu ya. Perasaan setahun itu seperti sehari. Kita patut bersyukur kalau saat ini kita ada itu karena kasih karunia Tuhan. Setiap hari saya sungguh berterima kasih. Setiap bangun tidur saya bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kasih Tuhan itu sungguh mempesona di dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita sungguh menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu yang begitu mempesona kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Ibadah hari Pentakosta pagi ini jadi oleh pertolongan daripada Tuhan Allah kita, Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Kami rindu Tuhan berpesta rohani dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu dan lawat umat-Mu untuk kami berkemenangan di dalam Engkau, menjadi saksi bagi kemuliaan nama. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan mengurapi, kami siap untuk memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, haleluya. Yesus dimuliakan. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Pentakosta. Amin. Kemarin kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku dan bagi kita semua. Amin. Kita mau merayakan, kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh,
kita dari segala belenggu-belenggu dosa. Amin. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat. Selamat datang. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Harapan kami kiranya dapat terus setia dan bisa bertumbuh bersama dengan kami dalam keluarga besar Kia Purworejo. Adakah yang baru pertama kali hadir? Belum ada, puji Tuhan. Oh, Bapak Pendeta, selamat datang Bapak Pendeta. Luar biasa. Ya, ucapan terima kasih kami atas nama Jemaat dan Majelis Kia Purworejo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eva Pras Mujono yang telah melayani firman Tuhan dalam ibadah pagi dan sore nanti. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama Jemaat dan Majelis mengucapkan selamat kepada Bapak Esra Kuswadi dan Dipa Mega Yemima yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 21 Mei 2021. Kiranya Tuhan Yesus menuntun dan memberkati rumah tangga yang baru ini. Amin. Berita kelahiran, kami atas nama Jemaat dan Majelis mengucapkan selamat atas kelahiran putra pertama dari Bapak Ferry Hasim dan Ibu Septiana Clara yang diberi nama Pak Bregas Kayin Asari pada tanggal 22 Mei 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan anak ini, anak dan ibunya sehat. Amin. Bapak Jumat Minggu tanggal 23 Mei 2021, petugas ibadah raya tanggal 20. Iya, tanggal 30 Mei minggu depan, petugas ibadah raya Bapak Wawan, Singar Ibu Desi dan Ibu Nini, penyambut jemaat Bapak Ibu Siswantoro, LCD, Saudari Sipel, firman Tuhan, Bapak Pendeta Didi Wahyudi dengan tema bertekun dalam doa. Ibadah sorenya, petugas ibadahnya Ibu Linda, Singar Ibu Umi, dan Bapak Budi Suteja, penyambut jemaat Bapak Ibu Julius, LCD Bapak Lukito, firman Tuhan, Ibu Pendeta Kasina dengan tema yang sama, bertekun dalam doa. Happy birthday! Kami atas nama jemaat dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Stefanus Suryo tanggal 21 Mei 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan dan kekuatan serta berkat-berkat yang melimpah. Selamat ulang tahun Pak Suryo. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan dikenyangkan dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita lebar-lebar untuk kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan turun atas hambanya, firman Tuhan yang disampaikan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita siapkan hati kita dengan kita naikkan pujian. Bapa, sentuh hati kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami untuk kami boleh semakin serupa dengan gambaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Inilah ungkapan hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan rindu Tuhan terus ubahkan hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu bagi kami masing-masing. Itulah sebabnya di tengah bakti kami pada pagi hari ini, kami ingin mempelajari firman Tuhan yang tertulis, dan kami ingin menyerapinya, memahaminya, bahkan melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam kekuatan Tuhan. Urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang hari ini kedatangan dan pencurahan kami berimati. Bekerjalah dan berkarya secara leluasa di antara kami ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang sederhana ini, kiranya Tuhan berkati supaya hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi kami sekalian. Apa yang hamba persiapkan, Tuhan sempurnakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberkati firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pagi ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Oke, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Secara khusus saya bersyukur karena saya punya kesempatan pertama kali beribadah di Gia Purworejo ini. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Bapak Oki yang memberikan kesempatan bagi saya kira-kira 1 bulan yang lalu menghubungi saya untuk pelayanan di Gia Purworejo. Saya bilang saya diajak banget dulu Pak, lalu sudah itu saya oke. Ya. Baik, saya akan perkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Pak Asmujono, saya asli orang Jawa, saya dari Wonogiri Desa sana. Ya. Dan saya sudah menikah, istri saya hanya 1, tapi anak saya sudah 3. Ya. Nah, Purworejo bagi saya sebenarnya tidak asing, karena pada waktu saya mahasiswa, saya pelayanan weekend selama 2 tahun di Purworejo, di PKAI Purworejo. Dan pada waktu perkuliahan di STI saya sekelas dengan Pak Gembala. Tapi Pak Gembala sudah duluan tahun 94 ya. Saya 95 karena mungkin kurang pintar. Kasusnya karena saya transfer dari STI Madiun sehingga ada beberapa mata kuliah yang tertinggal. Seperti sehingga 95 saya baru selesai, Pak Gembala 95 dengan saya. Itu. Lalu sudah itu tahun 97 ke sana saya dengan Purworejo tidak asing karena saya pelayanan di seringkali pelayanan di gereja Bibi yang di arah terminal sana itu. Ya, sehingga sekali lagi Purworejo tidak asing bagi saya. Ya, saya pelayanan di gereja Bibi Perhimpunan Injil Baptis Indonesia Jemaat Amanat Agung di Kalasan. Ya, di sana. Kalau Bapak Ibu ke Jogja silahkan mampir. Dulu saya bisa pamer. Oh, gereja kami itu hanya 15 menit dari bandara yang lama ya. Sekarang tidak bisa karena dari rumah itu dari Kalasan ke bandara sini malah saudara lebih dekat ya. Kami hampir 2 jam ya, dari Kalasan ke Jakarta International Airport gitu ya. Oke, pagi hari ini saya mengajak Bapak Saudara sekalian untuk merenungkan bagian firman Tuhan berkenaan dengan perubahan status kita. Karena Bapak Gembala Saudara sedang ada di dalam tema besar tentang perubahan, ya, perubahan hidup sesuai dengan gambaran Allah. Nah, pagi ini saya mengajak Bapak Saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu berkenaan dengan perubahan status kita, perubahan tentang identitas kita. Ya. Oke, sebagai pendahuluan, apa yang saya maksudkan dengan status di sini? Ya, kalau kita berkata status, kalau kita bertanya apa status Anda atau status Bapak apa? Ya, pasti Bapak berkata, ya saya berhubungan dengan kedudukan ya. Saya sebagai ayah, saya sebagai suami dan sebagainya. Tapi yang saya maksudkan di sini status kita di dalam Kristus Yesus adalah identitas diri kita masing-masing sesudah kita itu percaya Yesus secara pribadi. Ya. Ini adalah penilaian Tuhan terhadap diri kita, dan seharusnya adalah juga penilaian kita terhadap diri kita masing-masing itu seperti ini. Karena itu yang dikatakan oleh Alkitab seperti itu. Itu yang saya maksudkan sebagai status atau identitas kita. Nah,
pemahaman tentang status atau pemahaman tentang identitas diri kita itu sangat-sangat penting bagi saya dan saudara. Ya. Siapakah kita menurut kita? Siapakah saya menurut saya? Penilaian dan pandangan saya tentang saya, atau pandangan dan penilaian Bapak Ibu Saudara tentang diri Bapak Ibu Saudara, itu sangat-sangat penting. Mengapa? Karena identitas kita, penilaian kita terhadap diri kita masing-masing itu akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi perasaan kita, akan mempengaruhi perilaku kita, dan bahkan akan mempengaruhi hidup kita. Sebagai gambaran seperti ini, ada seorang namanya Pak Agung. Di sini ada namanya Pak Agung. Kalau ada bukan Pak Agung di sini. Bapak Saudara tahu Agung artinya apa? Besar. Pak Agung ini hidup di daerah Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul pada waktu itu kalau pas nanti sebentar lagi Juli Agustus itu sangat kering keruman. Bahkan daun hijau tidak ada, yang ada batang-batang pohon yang panas karena tanah. Suatu saat Pak Agung, namanya Agung, besar, punya tanaman jagung kira-kira 1 hektar. Sebagai orang Gunung Kidul dan bisa menanam jagung dan bisa tumbuh, dia sangat senang, sangat bangga. Pagi ditilihi, siang ditilihi, sore ditilihi, bahkan malam dijaga. Dan itu berlangsung terus sampai kira-kira 3-4 bulan. Tapi ketika menjelang atau di tengah-tengah musim kemarau, ketika dia pulang siang hari itu, kebun jagung yang 1 hektar itu ludes terbakar habis, dan dia beritahu Pak Agung. Dia tidak bisa ngomong, hanya nangis yang memberitahu. Ternyata jagung yang 1 hektar itu habis. Pak Agung hanya bengong. Dan ketika pergi ke ladangnya yang tadinya jagung yang siap panen, sekarang tinggal hitam abu bekas bakar. Pak Agung hari pertama menangis. Hari kedua pergi ke ladang lagi, pandangannya sudah mulai. Hari ketiga dia sudah senyum-senyum sendiri di kebun jagung itu. Hari keempat kadang-kadang menangis di situ, tapi kadang-kadang senyum sendiri. Bapak Saudara tahu? Akhirnya Pak Agung dibawa ke rumah sakit Gracia di Patok, Jogja. Pak Agung ini setiap pagi ketika mendengar ada ayam berkokok, dia langsung masuk ke bawah tempat tidur, busuk ke sana. Pokoknya cari pelindungan ke bawah meja. Setiap dia mendengar suara ayam berkokok. Kenapa? Karena dia berpikir dirinya itu jago. Sehingga ketika ada mendengar ayam, dia takut kalau dia ditotong, dimakan. Dulu Pak Agung yang harapannya besar, tetapi sekarang dia menilai dirinya sebagai jago. Memang datanya tambahan J aja di depan itu, tapi artinya sangat jauh berbeda. Jadi dia memandang dirinya bukan agung yang besar artinya, tetapi dia menilai atau menganggap dirinya sebagai jago. Nah, itu semacam itulah gambaran diri atau identitas diri. Nah, penilaian kita terhadap diri kita itulah identitas diri kita. Nah, seharusnya penilaian diri saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan adalah seperti yang Tuhan berikan kepada kita, atau seperti penilaian Tuhan terhadap kita. Seharusnya bukan seperti penilaian orang lain kepada kita, bukan penilaian dunia ini terhadap kita, tetapi kita seharusnya menilai diri kita seperti Tuhan menilai diri kita. Amin. Karena itu akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi perasaan kita, dan bahkan akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, saudara, siapa kita sebelum kita percaya Yesus secara pribadi?
Dan siapa kita sesudah kita percaya Yesus secara pribadi? Nanti akan kita lihat perubahan-perubahan yang besar di dalam diri saya dan saudara. Nah, seperti apakah perubahan status atau identitas saya dan saudara di dalam Yesus Kristus itu? Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama, Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya sebenarnya membawa pointer, tapi karena terhalang letak poinnya di sana, jadi terhalang saya tergantung kepada Tuhan dan kepada operator. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 bisa dimunculkan, atau Bapak Saudara juga bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Kita baca bersama-sama. Efesus 2 1 sampai 3. 1 2 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Amin. Perhatikan teks firman Tuhan juga sudah ada di teks PowerPoint, ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 dimulai dari ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati. Nah, status saya dan saudara itu sebelum saya dan saudara percaya Yesus secara pribadi, ya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang mati secara rohani. Apa artinya mati? Secara literal, mati itu artinya putus, pisah. Ya. Kalau ini mati rohani, berarti artinya pisahnya hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau mati jasmani, berarti pisahnya hubungan antara raga ini dengan nyawa. Jadi mati, maut, itu arti dasarnya adalah pisah. Sehingga kalau yang muda-muda itu kalau misalkan suatu saat pacaran lalu sudah putus, atau saudara mau memutuskan, kita mau saja, nggak apa-apa, itu artinya putus. Atau kalau saudara-saudara yang kalau misalkan sudah putus pacaran lalu ditanya orang, kamu gimana hubungan dengan dia? Susah jawab kan, mau jawab putus ya nggak enak, jawab aja mau, dua suku kata cukup, artinya sama, putus. Kita dahulu adalah orang-orang yang mati secara rohani. Nah, teks firman Tuhan ini sebenarnya sebuah penjelasan kepada jemaat di Efesus mengenai siapakah mereka dahulu. Latar belakangnya, orang Efesus adalah, atau jemaat di Efesus maksudnya, Efesus itu sekarang ikut Turki, Eropa Timur. Di dalam Alkitab disebut sebagai daerah Asia Kecil, sekarang itu Turki. Ya. Jadi di sana pernah menjadi pusat kekristenan. Dan jemaat Efesus, Galatia dan sebagainya itu ada di Turki. Kalau saudara sekarang tahu kira-kira mayoritas di Turki agamanya apa? Tapi itu pernah menjadi pusat kekristenan. 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, Bapak saudara membaca, itu semuanya ada di Efesus. Jemaat Efesus sebagian besar mereka adalah orang-orang yang berasal dari orang-orang non-Yahudi. Untuk membedakannya, orang Yahudi itu adalah orang-orang keturunannya Yakub. Berarti mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal Yahweh. Dan sampai sekarang mereka masih tetap sebagai orang Yahudi atau orang Israel. Agamanya ya Yudaisme. Ya, Bapak saudara ingat bahwa orang Kristen dengan orang Yahudi atau orang Yudaisme itu beda sama sekali. Itu adalah pemahaman kita. Memang repotnya saudara kita sepupu itu tidak bisa membedakan. Dan kadang-kadang apa yang dinilaikan kepada orang Yahudi sama juga dinilaikan kepada kita, ya kan? Tetapi saudara kita harus ngerti dan kita harus memberitahu bahwa orang Yahudi atau orang Israel beda dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen, orang Yahudi itu jelas hanya keturunan Yakub. Siapa di sini ada keturunan Yakub?
kecuali Yakub Suciono atau Yakub siapa ya itu ya. Ada, tapi ini Yakub anaknya Yusuf. Ya. Mereka orang-orang Efesus adalah orang-orang non Yahudi, berarti orang-orang yang memang bukan orang yang mengenal Tuhan. Mereka penyembah berhala. Ada namanya Dewi Artemis. Itu penyembahan mereka. Dan itu adalah latar belakang mereka. Makanya Rasul Paulus memberikan penjelasan. Dahulu kamu sudah mati. Artinya putus hubungan dengan Allah. Saya dan saudara, walaupun mungkin saya dan saudara bukan orang yang penyembah berhala seperti jemaat, seperti orang-orang di Efesus zaman dulu waktu itu dan sebagainya. Hidup saya dan saudara, bahkan mungkin saya dan saudara ada orang yang dari kecil sudah tanda petik Kristen. Saya adalah orang generasi ketiga di tempat saya, orang Kristen dari simbah, lalu orang ibu saya, mama saya, lalu saya. Jadi saya generasi ketiga. Dari kecil saya sudah diajar untuk ke gereja. Mungkin bapak saudara sebagian juga seperti itu. Tetapi sebelum saya dan saudara percaya atau menerima Yesus secara pribadi, seperti apapun keadaan saya dan saudara, apakah pergi ke gereja atau tidak, apakah mungkin penyembah Allah yang lain atau tidak, tetapi sebelum saya dan saudara percaya Yesus secara pribadi atau lahir baru itu, saya dan saudara adalah orang yang statusnya mati, putus hubungan dengan Allah. Apa penyebabnya? Ayat 1b sampai dengan 3a. Yang pertama, karena kita hidup dalam pelanggaran dan dosa. Betul Bapak Ibu? Saya dan saudara sering melanggar, baik itu aturan Tuhan maupun aturan-aturan di dunia ini, betul? Bahkan saya mau katakan, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan sejak lahir pun orang itu pada hakikatnya sudah berdosa. Mari kita coba lihat. Pada waktu kecil, apakah ada orang tua yang ngajari anaknya? Nah, nanti kalau gede kamu jadi maling ya. Nanti kalau ketemu kamu jual tos dasi ya. Ada? Kalau orang normal nggak ada. Tapi mengapa anak-anak kita dari kecil sudah pintar berdosa? Betul? Kadang-kadang dari kecil di rumah makan bareng, ini lauknya kakaknya kadang-kadang diambil, ya. Di luar main-main, pintar berantem. Padahal nggak ada yang ngajari, orang tua nggak ngajari. Kenapa? Ingat, sebab pada hakikatnya setiap orang itu dilahirkan sebagai hakikat berdosa. Ini yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai dosa keturunan. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan dosa keturunan itu bukan dosanya yang nurun. Misalkan bapak saya pencuri, bapak saya bukan pencuri. Misal, bapak saya pencuri lalu dosanya nurun ke saya, itu bukan. Tetapi keberdosaan bapak saya itulah yang nurun ke saya. Bukan dosanya bapak saudara. Seperti bapak dan mama saya orang Jawa. Ini hakikatnya orang Jawa. Bapak mama saya orang berdosa, kakek nenek berdosa. Ya saya lahir sebagai orang berdosa, maka senangnya, hobinya berbuat dosa, nggak usah diajar. Betul? Yang kedua, karena kita mengikuti jalan dunia ini, kita mengikuti cara hidup dunia ini. Apa yang cara dunia ini sediakan, apa yang menurut dunia ini baik, apa yang menurut dunia ini menguntungkan, kita sering mengikutinya. Saya kira tidak usah saya jelaskan, bermacam-macam cara kita ikuti. Yang ketiga, karena kita mentaati kemauan roh jahat. Kita mentaati mengikuti kemauan setan iblis dan teman-temannya. Sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, secara tidak kita sadari, kita sebenarnya sedang mengikuti kemauan roh itu, setan itu. Walaupun kita kalau misalkan kita dimaki orang atau dikatakan orang itu setan, mesti marah ya.
Padahal sebenarnya kita sedang mengikuti setan sebenarnya. Sebelum kita percaya Yesus, kita adalah miliknya si jahat itu. Dan yang ketiga dikatakan, karena kita hidup dalam kehendak daging. Daging ini bukan karena kesenangan kita terhadap daging ayam, daging apa? Kambing, daging B2, pokoknya banyak kan? Daging RW, suka daging RT kalau ada. Bukan itu maksudnya. Tetapi di sini karena hidup dalam kehendak daging, artinya karena hidup dalam kedagingan, hawa nafsu kita. Itulah yang menyebabkan saya dan saudara itu mati. Hubungan kita dengan Allah putus. Ingat, ini dahulu sebelum saya dan saudara percaya atau menerima Yesus secara pribadi dalam hidup saya dan saudara. Apa akibatnya? Ayat yang ketiga, ya. Dan kita semuanya adalah orang yang harus dimurkai Allah. Jelas, kalau orang berdosa, kalau orang salah, itu wajar kalau disenangi, wajar kalau itu dimurkai, betul? Roma pasal yang ke-6 ayat 26. Sebab upah dosa ialah maut. Wajar kalau orang yang salah, kalau orang yang berdosa itu dihukum. Itu wajar. Dan memang seharusnya. Sehingga bagi saya dan saudara, kalau ada orang salah lalu kok tidak menerima hukuman, kita iri. Ya, menuntut keadilan. Karena memang seharusnya seperti itu. Dan itulah status saya dan saudara. Dulu sebelum saya dan saudara percaya Yesus secara pribadi, adalah orang-orang yang mati secara rohani. Saya dan saudara adalah orang-orang yang harus dimurkai dan harus dihukum. Dan hukuman terhadap dosa bukan hanya penjara, tetapi hukuman terhadap dosa itu adalah maut. Orang Jawa menyebut maut, mantap. Artinya pisah hubungan antara manusia dengan Allah untuk selama-lamanya di neraka. Intiknya neraka. Itulah saya dan saudara. Tapi itu adalah status kita yang lama, status kita yang lama sebelum saya dan saudara percaya Yesus secara pribadi. Kalau saya ngomong tentang percaya Yesus secara pribadi, ini bukan soal sejak kapan Bapak Ibu Saudara menjadi Kristen, bukan. Atau Bapak Ibu Saudara sudah dibaptis atau belum, atau ada gereja yang lain sudah disidi atau belum, bukan soal itu. Tetapi percaya Yesus secara pribadi atau istilah lain adalah lahir baru, adalah waktu di mana saya dan saudara itu mengakui secara pribadi bahwa saya orang berdosa dan saya menerima Yesus, mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi dalam hidup saya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang dalam ruangan ini pernah mengambil keputusan untuk percaya Yesus secara pribadi. Amin. Sebagai kesaksian hidup saya katakan karena saya adalah generasi ketiga orang Kristen di kampung saya. Dari kecil saya sudah dididik untuk ke gereja. Dari kecil saya sudah dididik untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan demi yang hidup yang baik. Ya. Bahkan saya dari SMP pun saya sudah melayani jadi guru sekolah minggu karena di desa tidak ada orang lain. Karena kalau lulus SMP biasanya orang sudah pergi ke kota, kalau pergi ke kota untuk sekolah. Tapi saya percaya Yesus secara pribadi baru kelas 2 naik ke kelas 3. Sehingga saya pada waktu Natal, remaja, pemuda, saya mengambil keputusan untuk percaya Yesus secara pribadi dalam hidup saya. Dan itulah titik yang saya nilai sebagai titik awal perubahan hidup atau status saya. Itu status yang lama. Sekarang mari kita lihat status kita yang baru melalui ayat pasal 2 ayat 4 sampai 6 dan ayat 8 sampai 10. Lanjut saja teksnya PowerPoint karena firman Tuhan ada di sana juga. Mari kita membaca ayat ini. Kalau Bapak atau saya membaca ayat 4, Bapak Saudara ayat 5 silih berganti. Ya, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita
Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. 8 dan 8. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri bersama-sama, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat, bagian-bagian ayat yang saya berikan warna berbeda di dalam 4 sampai dengan ayat yang ke-6 tadi, ada ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih karunia yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Di dalam ayat yang pertama tadi, kamu dahulu sudah mati. Sekarang sesudah kamu percaya Yesus itu, Allah telah menghidupkan kita. Dan dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Status kita sesudah percaya Yesus secara pribadi adalah kita hidup. Dulu kita mati, sekarang kita hidup. Secara rohani kita hidup, ya, secara jasmani jelas hidup. Ini hidup semua kan? Ya, hidup itu kalau hidup nggak ada di sini. Ya. Kita semuanya hidup, tidak hanya secara jasmani, tetapi terutama secara rohani kita hidup. Istilah yang digunakan, status kita setelah kita percaya Yesus ayat 4 dan sampai dengan ayat 6, Yesus telah menghidupkan kita. Kita bukan hidup sendiri, tetapi kita dihidupkan. Lalu ayat yang ke-6, Yesus telah membangkitkan kita. Jelas kalau orang mati lalu dibangkitkan. Lalu ayat yang ke-6b, dan Ia telah memberikan tempat di surga. Secara status, saya dan saudara itu sudah diberikan tempat. Secara hukum, saya dan saudara sudah disediakan, sudah diberikan tempat di surga. Tidak usah mencari-cari lagi. Ya. Saat sesudah saya dan saudara percaya Yesus itulah, itu menjadi titik awal perubahan status saya dan saudara, yaitu menjadi orang-orang yang hidup atau orang-orang yang dihidupkan dan dibangkitkan. Apa artinya? Yesus telah menghidupkan atau membangkitkan kita secara rohani karena iman kita kepada kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Itu menjadi kunci. Hidup secara rohani berarti saya dan saudara memiliki hubungan kembali dengan Allah. Ingat, sejak awal ketika Allah menciptakan manusia, tujuannya supaya manusia memuliakan Allah, supaya manusia memiliki hubungan dengan Allah. Ketika di Taman Eden, masih ingat? Tetapi sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden sehingga putus. Hubungan yang putus itu disambungkan kembali dengan cara Allah sendiri, yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan setiap orang, saya dan saudara yang mempercayai karya salib Yesus Kristus, memiliki hubungan kembali dengan Allah. Itulah sebabnya hanya di dalam iman Kristiani, kalau saya berkata Kristiani itu berarti Kristen dan Katolik. Hanya di dalam iman Kristiani ada keyakinan dan pengajaran bahwa orang umat ini bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Di kepercayaan yang lain tidak ada. Ya, tapi sebagai Bapa. Makanya saya dan saudara berdoanya apa? Bapa kami di dalam surga. Ya. Father in heaven. Romo ingkang wonten ing swarga. Bapak saudara, pada waktu saya SMA, saya baru ingat Pak Didi. Ini adik kelas saya selisih 1 tahun. Ya. Suatu saat Pak Didi sudah S2 ya Pak, di Jogja, SD Jogja. Beliau itu, saya kok nggak asing dengan wajah jenengan.
lupa, saya lupa sama sekali. Dulu Pak Didi itu kurus, ya, kurus dulu. Saya juga kurus. Adik kelas saya selisih satu dengan Pak Didi. Saya juga nggak nyangka kalau Pak Didi itu didik adik kelas saya. Lalu dia kata, sok kenal itu ya. Saya kok nggak asing dengan wajahmu ya? Katanya. Oh mas, terus dia tanya, apa dia? Bukan, saya kerja bibi. Bibi itu apa? Tidak bibi. Bukan, saya bibi benar-benar bahasa Indonesia. Tapi aku nggak asing dengan wajahmu. Saya juga nggak nge. Enggak, wajah saya pasaran Pak. Saya panitia wisuda waktu itu. Barulah beberapa hari sudah saya sudah dengan salah satu teman Mbak Kristiana. Kami dari lulusan SMA 6 Semarang. Lalu Mas Mujono, saya punya adik, pokoknya teman persekutuan rohani namanya Didi Wahyudi, lulus dari Pontianak. Ya ampun, berarti dia sih ngomong so akrab dengan saya itu. Baru gak sehari namanya saya minta maaf, ternyata juga dia adik kelas saya. Di Semarang, saya ceritanya gini. Saya dari Wonogiri. Wonogiri bukan kotanya Duesok depan Gunung Lawu saya. Duesok tuh. Saya dari kecil tidak pernah TK karena nggak ada TK. Pak Gembala ada TK, pernah TK? Pernah. Pak Gembala itu aslinya mana? Aslinya mana? Semarang ya, Semarang. Saya nggak ada TK karena di Duesok. Dari SD sampai SMP. Sehingga pelajaran bahasa Inggris itu tahunnya ya hanya di sekolah itu. Goblok saya bahasa Inggris. Karena keadaan ekonomi, maka saya harus ikutkan pakde saya di Semarang. Bayangkan orang Duiso pergi ke Semarang ya ibu kotanya. Kurus hitam namanya Pendek Mujono. Pak Pras Mujono, Pak Pras itu kan nama baptis. Saya masih ingat kalau selalu kelas baru. Zaman negeri 6 Semarang waktu itu urutan ketiga favoritnya. Itu buat dia. Lalu selalu ditanya, saya heran selalu tanya, apa ada yang dari luar kota? Itu pertanyaan guru. Dan yang angkatan itu selalu 2 orang. Saya dengan satu namanya Kuswara. Kamu siapa? Kuswara Pak, dari mana? Demak, hanya dekat. Lalu Pak, kamu? Mujono Pak, dari mana? Wonogiri. Teman-teman sudah ngomong, ini korban gajah mumpur nih. Jadi saya katanya korban waktu gajah mumpur. Padahal rumah saya sekarang. Wih, sudah stres. Pokoknya saya merendah diri. Saya ingat prestasi saya ketika TTS mid semester pertama itu saya hancur lebur dari desa. Yang kedua selalu ditanya, apakah ada yang non muslim? Itu pertanyaan baik. Dan di kelas itu dari 45 murid kali 5, paralelnya 5. Di kelas saya itu yang angkat tangan itu 3 orang. Saya di antaranya. 2 Kristen, 2 Katolik. Itu yang saya heran di dalam diri saya. Ketika saya ditanya tentang asalnya, saya rendah diri. Saudara, korban gajah mumpur kata mereka. Saya rendah diri. Tetapi ketika guru atau siapapun tanya tentang agama, saya dengan bangga saya katakan Kristen. Sejak SMP, ya, di SMP sangat minoritas, di SMA lebih minoritas lagi. Zaman Pak Didi juga masih gitu. Saya pernah ditanya oleh teman saya, ya, Mujono, kenapa ini? Pak Kristen tahu nggak ya? Kenapa? Banyak berdoa kan ya? Ya Bapak kami yang di dalam kantor. Waktu itu wajah saya semakin hitam biru gitu mungkin kan, karena saya nggak bisa nggak bisa menjawab. Bayangkan saja 2 orang, 3 orang di dalam kelas itu dan diejek dan sebagainya di Semarang itu habis. Tapi kalau sekarang saya tanya itu tak jelas kan, kayak sih. Saya bilang enggak lah, yang Bapak kami dalam surga. Emangnya Allah Bapakmu kok? Saya juga bingung jawab Pak Ibu. Itu ajaran kami begini, begitu. Orang aneh kamu itu bisa diubah Bapak kami di dalam kantor kan? Saudara tidak perlu malu. Kalau ada orang yang bertanya, kalau ada orang yang tanda petik semoga tidak mengejek seperti itu, jelaskan bahwa saya sebagai orang berdosa karena percaya Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah.
makanya manggilnya Bapak. Tapi jangan ibu-ibu jangan protes. Boleh nggak manggil ibu? Ya, nggak boleh loh, saudara, karena dalam Alkitab kata Allah itu gendernya maskulin, gendernya pria, laki. Tidak ada nanti ibu dalam surga, jangan, nggak ada. Tapi Bapak dalam surga, Bapak dalam surga. Boleh nggak Pak manggil ayah? Boleh nggak kira-kira? Boleh, karena artinya sama. Boleh nggak manggil babe? Boleh kalau saudara orang Betawi, kalau saudara orang Purworejo ya jangan babe-babe. Artinya sama Bapak. Itu menunjukkan hubungan yang istimewa, hubungan yang dekat, hubungan istimewa yang dimiliki oleh seorang bapak dengan seorang anak. Jadi banggalah, jelaskan kalau ada orang yang mengejek, semoga tidak. Ya, biasanya anak-anak yang menjadi sasaran. Tapi itu konsepnya. Saya dan saudara diangkat menjadi anak-anak Allah. Allah menganugerahkan keselamatan di surga, dari surga. Menganugerahkan artinya saya dan saudara memang diberi gratis. Dari sudut pandang saya dan saudara gratis. Tetapi jangan pernah lupa, keselamatan kita di dalam Yesus Kristus itu dari sisi Allah ada pengorbanan yang sangat-sangat besar, yaitu pengorbanan nyawa dari anak Yesus Kristus. Dari saya dan saudara memang gratis. Kenapa? Karena memang saya dan saudara tidak sanggup untuk membeli. Saya dan saudara tidak sanggup untuk membayar keselamatan itu. Saking begitu mahal, begitu hebatnya dan begitu besarnya. Saudara, kalau Allah tidak memberikan anugerah, kalau Allah tidak memberikan anugerahnya, grace-nya, surga itu isinya hanya Allah Tritunggal dan malaikat saja, betul? Karena nggak ada orang yang layak untuk masuk. Tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah. Allah tahu bahwa manusia tidak akan bisa ke sana, padahal Allah ingin supaya manusia itu dekat dengan Dia, memiliki persekutuan terus dengan Dia. Kalau tidak ada penebusan dan tidak ada anugerah dari Allah, maka surga akan kosong. Allah mengambil inisiatif. Pribadi kedua harus mengambil rupa seorang manusia, menderita mati. Apakah ada Allah lain yang rela seperti itu? Tidak ada. Allah yang rela merendahkan diri dan mengorbankan dirinya hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Itulah sebabnya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bagi saya dan saudara, tetap pegang Yesus sepanjang umur hidup kita. Jangan pernah melepaskan Yesus dari dalam hidup kita. Amin. Saya kalau di desa, saya berani katakan, karena di desa saya banyak orang yang begitu mudah meninggalkan Yesus, dan itu saya yang jengkel, pokoknya campuran. Bahkan berangkat kepada orang-orang yang gadis-gadis. Saya berkata, jangan takut menjadi perawan kaset. Tahu perawan kaset? Perempuan kaset juga. Perawan kaset artinya secara umur mungkin sudah harus menikah tetapi belum menikah. Kalau karena Anda belum mendapatkan orang pasangan hidup seiman. Kenapa? Bagi saya dan bagi Tuhan, jauh lebih berharga menjadi perawan kaset daripada menikah tetapi harus meninggalkan Yesus. Bapak sudah setuju? Ya. Jauh lebih berharga menjadi perawan kaset. Bahkan mungkin kalau sampai tua pun tidak menikah, kalau karena menunggu jawaban Tuhan belum diberikan pasangan hidup yang seiman. Yang laki-laki gimana? Saya minjam istilah teman saya. Kalau sampai saudara pun dan laki-laki yang bekerja dengan baik-baik, kalau saudara masuk ke dalam pengalaman 6L, bisa minjam istilah saya. Liku-liku laki-laki yang tidak laku-laku. Saya minjam istilah teman saya. Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku. Kalau sampai itu misalkan seperti itu karena saudara belum mendapatkan teman hidup yang seiman dengan Tuhan,
bagi saya dan saya yakin bagi Tuhan itu jauh lebih berharga di hadapan Tuhan daripada saudara mendapatkan teman hidup meninggalkan Yesus. Atau apapun alasan kita atau alasan saudara meninggalkan Yesus, mungkin pasangan hidup, mungkin karena kedudukan di tempat pekerjaan, atau mungkin pekerjaan yang seperti itu. No. Jauh lebih berharga pegang Yesus sampai akhir, setia kepada Yesus sampai akhir. Ingat, kita sudah diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan. Saya punya teman dosen. Saya juga, Bapak Ibu, setiap hari saya melayani di Universitas Kristen Immanuel Jogja. Ya, saya ada di sana. Nah, ada teman dosen. Itu namanya Bapak Peter Sudoyo. Zaman kita kuliah masih ada. Zaman kuliah saya masih ingat juga Pak Cornelius Budi. Ya, saya baru ingat kalau beliau ada di sini karena beliau adalah teman pelayanan saya ketika di Solo, di GPKI Solo. Ya. Ada namanya Peter Sudoyo. Dia adalah salah satu dokter di fisika UGM. Nah, suatu saat ini dia sendiri, dia akan mengurus kepangkatan guru besar, profesornya. Sudah berhak untuk mengajukan. Tetapi waktu itu atasannya, kalau nggak salah dekannya, dia berkata gini, Pak Sudoyo, Bapak saya izinkan untuk mengurus ini, saya akan memberikan rekomendasi untuk mengurus, tetapi Bapak tidak usah menggunakan nama depan Bapak. Namanya kan Peter Sudoyo. Lalu dia tidak perbolehkan untuk menggunakan nama itu, kan? Apa artinya menghilangkan nama itu? Bapak saudara bisa menafsirkan, ya? Dengan kata lain, Bapak bisa mengurus tanpa menggunakan nama itu, tanpa menggunakan identitas nama itu. Pak Peter berkata, kalau saya suruh menghilangkan nama Peter itu di depan saya, itu berarti saya juga diminta untuk melepaskan apa yang saya percayai. Dan dia katakan, saya berdoa untuk kepada Tuhan, dan dalam 3 bulan berikutnya akhirnya dia mengundurkan diri dari doktor di UGM-nya, dari prodi fisika UGM, dan dia pilih untuk pergi ke UGM untuk melayani pengabdian sampai akhir hidup. Luar biasa menurut saya, memegang imannya sampai akhir. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diselamatkan karena anugerah Allah, dari sisi Allah. Dari sisi saya dan saudara karena kita iman, karena kita percaya. Nah, apa yang harus kita kerjakan sesudah kita itu diselamatkan? Nah, kadang-kadang kita melupakan paket Efesus pasal 2 ayat 9 dan 10 itu seharusnya satu paket. Sering yang dihafal atau dimengerti hanya Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, hanya itu. Tetapi ayat 10 itu dilupakan. Ayat 10 itu dikatakan begini, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nyanya ini nyanya kecil, Bapak Saudara. Kalau saudara lihat di Efesus pasal 2 ayat 10, bukan nyanya besar Yesus, bukan, tapi nyanya kecil. Artinya, sesudah kita diselamatkan itu, Allah ingin supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga antara iman yang menyelamatkan dengan perbuatan yang baik itu semestinya satu paket. Dalam arti, iman kita yang menyelamatkan atau iman yang sesungguhnya yang menyelamatkan kita itu mesti terwujud, terlihat di dalam perbuatan yang baik. Sehingga kalau ada orang yang berkata saya percaya penuh kepada Yesus menjadi juru selamat saya, tetapi hidupnya tidak karuan, hidupnya tidak pernah menunjukkan perubahan hidup, semoga saya tidak menghakimi, saya mempertanyakan imannya kepada Yesus. Karena iman yang benar kepada Yesus Kristus itu selalu dan pasti menghasilkan perbuatan yang baik. Itu pasti. Perbuatan baik yang mana?
jelas perbuatan-perbuatan sesuatu yang terus atau yang sudah disediakan, yang sudah dicatat oleh firman Tuhan. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga sederhana, salah satu ciri orang yang lahir baru, salah satu ciri orang yang sudah percaya Yesus secara pribadi adalah kalau dia hidup dalam ketidakbenaran atau dia itu jatuh dalam dosa, hatinya tidak sejahtera, ya kan? Kalau orang hidup dalam dosa dan sebagainya dan hidupnya nyaman-nyaman, enak saja, enggak, no problem, yaitu saya minta maaf. Saya pertanyakan dulu imannya kepada Yesus, kelahiran barunya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, wajarlah kalau kita harus berterima kasih. Bagaimana kita berterima kasih dengan Tuhan? Hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan itu bukan supaya saya dan saudara masuk surga, bukan, ya. Tetapi ini sebagai wujud dari terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara pernah membaca ayat di dalam firman Tuhan, beribadahlah pada hari Minggu? Pernah? Pernah membaca? Bingung, saudara. Pernah kalau saudara membaca ayat Alkitab, beribadahlah pada hari Minggu? Tidak ada. Kalau hari Sabat ada, tetapi hari Sabat itu hari ke-7, yaitu hari Sabtu, karena memang perintahnya yang pertama kali itu untuk orang Yahudi. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kenapa kita dan saya dan saudara punya kebiasaan hari Minggu menjadi hari ibadah? Kalian tahu? Bukan karena Sabat, tetapi karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Karena hari kebangkitan Yesus, maka kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan, ya. Karena kita orang yang sudah diselamatkan ini, wajar kalau kita berterima kasih kepada Tuhan dengan melakukan yang baik, ya. Dengan kata lain, ketika kita beribadah seharusnya dengan hati, dengan kemauan sendiri. Nggak usah dioyak-oyak oleh Pak Gembala, oleh tim pengerja, oleh majelis gereja, tapi atas kemauannya sendiri. Karena itulah status kita sekarang sebagai orang-orang yang sudah hidup, orang-orang yang sudah dibangkitkan dari kematian rohani. Dan yang ketiga, status saya dan saudara itu adalah supaya di masa yang akan datang, ayat 7 bunyinya gini, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di masa yang akan datang, saya dan saudara akan menikmati keselamatan itu secara penuh. Dengan kata lain, kita akan menikmati yang namanya surga itu secara penuh. Sekarang ini saya dan saudara masih di dunia, saudara masih di Purworejo, belum di surga, betul kan? Itu. Tapi nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dengan Yesus, kita akan menikmati secara penuh surga itu. Aspek tentang keselamatan atau hidup kekal dalam diri saya dan saudara, sekarang ini saya dan saudara secara hukum sudah diberikan. Dengan kata lain, saudara itu sudah punya sertifikat untuk menempati ke surga. Ada yang mau sekarang ke sana? Ya, saya kira nggak ada. Saya harap tidak ada. Kita masing-masing nanti antriannya itu masing-masing. Kelihatannya antriannya juga tidak selalu urut dari yang tertua. Kelihatannya nggak ya? Enggak. Itu. Kira-kira 100 berapa hari karena baru peringatan. Itu ada sahabat saya, seorang hamba Tuhan di GT Cimangkok, Johannes Priakan Pak Gembala juga dipanggil Tuhan dalam umur 51 atau 52 gitu. Anaknya masih baru lulus SMA kan besar. Ibunya masih, ya. Mbahnya bahkan yang dia selalu minta, Tuhan panggillah saya, nggak mati-mati. Tapi nampaknya urutannya tidak selalu seperti itu. Tapi kapanpun kita dipanggil Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan, keselamatan itu sudah pasti. Amin. Jangan ragu-ragu. Ini bukan sok sombong, bukan sok apa lagi, sok ngerti, bukan. Tapi karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Karena memang firman Tuhan
tahu kepada saya dan saudara supaya kita tahu. Gampang ayat yang untuk hafal. Roma pasal 5 ayat 10 kelipatan ya. Di sana dikatakan bahwa kita yang telah diperdamaikan dengan Allah pasti akan diselamatkan. Itu kata pasti. Nah saudara, hidup kekal itu sekarang itu adalah jaminan. Sekarang saya dan saudara sudah memilikinya. Jaminannya apa sertifikatnya? Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, aspek sekarang, karena hidup kekal itu sebenarnya hidup yang bermutu, yang selama-lamanya. Itu berarti juga saya dan saudara sebagai orang-orang yang memiliki hidup kekal sekarang ini, mestinya hidup saya dan saudara itu juga hidup yang lebih bermutu baik, berkualitas lebih baik daripada yang lain. Dan yang jelas secara perlu di masa yang akan datang ketika berjumpa dengan Tuhan, kita akan menikmati sepenuhnya. Dan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu menyatakan bahwa surga atau hidup kekal saya dan saudara itu bukan soal makanan dan bukan soal minuman dan segalanya. Karena konsep surganya saudara kita itu kan bidadari katanya, iya kan? Saya pernah bertanya kepada teman saya, dan bidadari kan punya laki-laki, dan kalau yang perempuan apa? Nggak ada bidodoro kan? Nggak ada. Lalu saya masih ingat karena saya waktu itu ikut sawah di kampung, dikatakan kita berpuasa selama ini kita tahan. Nanti di sana itu kita ngomong anggur akan diberi anggur, sirup nggak begitu lah. Pokoknya apa minuman yang paling enak di sana kita ngomong itu langsung diberi. Bidadari yang melayani. Gimana? Bidadarinya perawan terus. Oh, bidadarinya perawan terus. Di sana nanti ada pesta seks. Itu berarti hanya sejauh makanan dan minuman dan seks. Kalau itu ya. Tetapi surga di dalam Alkitab tidak demikian. Orang tidak akan makan dan minum, tidak akan lapar karena dia akan memperoleh makanan dari pohon kehidupan. Saya dan saudara tidak akan hidup di dalam soal seks. Itu suami dan istri kenal, saya yakin kenal, tetapi tidak ada keinginan tentang seks itu. Bapak saudara masih ingat ujiannya, tesnya orang Saduki kepada Yesus. Guru, ada laki-laki yang menikah dengan perempuan, laki-laki mati. Menurut orang Yahudi, adiknya laki-laki harus nikahi, mati lagi. Adiknya yang ketiga laki-laki harus nikahi lagi, mati lagi, sampai 7. Nggak usah tanya itu perempuannya kayak apa Pak, saya nggak tahu. Kok sampai mati semua. Lalu dia kata lagi, nanti di kebangkitan nanti siapa yang menjadi suami sah dulu? Dipikir Tuhan Yesus bingung. Jawaban Tuhan Yesus apa sih? Kamu sesat. Kamu sesat. Karena di kebangkitan nanti tidak ada kawin-mawin dan hidup kita, hidup manusia seperti malaikat. Yang ada adalah kesenangan memuji Tuhan, kesenangan bersekutu dengan Tuhan, kesenangan untuk berdekat dengan Tuhan dan tidak pernah merasa capek. Makanya sekarang ini saya seringkali guyon. Kalau saya dan saudara itu memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu adalah latihan kita hidup di surga. Makasih Pak Didi. Latihan hidup di surga. Kalau saudara tidak suka memuji Tuhan, tidak suka bersekutu dengan Tuhan, jangan-jangan di surga saudara bosan. Terus minta malaikat saya pulang aja lah ke desa karena bisa makan durian, bocoran banyak durian, bisa makan ini itu, yang enggak. Selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena itu nanti pekerjaan kita selama kita di sana. Yang jelas, di masa yang akan datang saya dan saudara akan menikmati keselamatan hidup kekal itu secara penuh bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang, semua orang dari segala bangsa yang menerima Yesus. Ingat status kita. Dulu kita adalah mati. Sesudah percaya Yesus sudah lahir baru, kita adalah orang-orang yang hidup secara rohani. Di masa yang akan datang, saya dan saudara akan menikmati keselamatan secara penuh. Itulah sebabnya
Iman kepada Yesus pegang terus. Sekalipun ada banyak tantangan, tetap pegang iman kepada Yesus Kristus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Masing-masing bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara di dalam Yesus Kristus. Kita yang dulu adalah orang-orang yang mati, sekarang saya dan saudara orang-orang yang dihidupkan, dibangkitkan. Dan di masa yang akan datang saya dan saudara menikmati keselamatan. Bahkan sebenarnya sekarang ini pun saudara sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Engkau bagi kami. Sebagai ucapan syukur dan komitmen kita kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan pujian yang terakhir, ubah hidupku Bapa sentuh hatiku Tuhan, dengan sikap berdoa. Bapa sentuh hatiku, menjadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang dibangkitkan. Karena itu bersemangatlah di dalam hidup kita mengikuti Yesus. Dan jangan lupa, saya dan saudara adalah orang-orang yang diberikan jaminan keselamatan. Sekarang ini sudah menjadi hak saudara, tetapi di masa yang akan datang kita diberikan penuh untuk menikmati. Oleh karena itu, berkomitmenlah kepada Tuhan untuk saya akan tetap pegang Yesus, pegang salib Yesus sampai akhir hidup saya. Saya ingin berdoa untuk saudara. Mungkin ada di antara bapak ibu saudara yang memiliki tantangan hidup, terutama tantangan iman. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan, godaan bagi saudara, mungkin untuk meninggalkan Yesus dan sebagainya. Dan kalau saat ini ada, saya ingin berdoa untuk saudara bersama dengan para hamba Tuhan. Kalau ada saudara, silakan semuanya tutup mata. Kalau ada saudara yang ingin didoakan tentang tantangan hidup saudara, godaan untuk meninggalkan Yesus dan sebagainya, angkatlah tangan kanan saudara dan saya ingin berdoa untuk saudara.
Puji Tuhan. Yang kedua, saya ingin siapa di antara saudara yang berkomitmen dan berjanji, saya ingin ikut Yesus selama hidup saya, apapun yang terjadi saya akan ikut Yesus sampai akhir. Siapa yang berkomitmen semacam ini, silakan angkat kedua tangan saudara. Dan saya bersama dengan Pak Ahmad akan berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih untuk anak-anakmu yang memiliki komitmen untuk memegang Yesus dalam hidupnya. Beri kemampuan dan kesanggupan bagi anak-anakmu ini ya Tuhan, untuk memegang salib Yesus di dalam hatinya sepanjang hidupnya, sampai Tuhan memanggil mereka. Dan biarlah komitmennya ini dimampukan oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan untuk menyatakan dalam hidupnya sampai kepada akhir hidupnya. Hamba berdoa, tangan kuasa Allah menolong, tangan kuasa Allah memimpin di dalam melintasi tantangan-tantangan dan hambatan di dalam mengikut Tuhan. Dan kami berdoa seluruh jemaat di gereja Isa Al-Masih Purworejo ini sampai pada akhirnya memegang Yesus di dalam hidupnya dan kedapatan setia sampai akhir. Bersama dengan Bapak Gembala, tim pelayan dan pengurus gereja, Tuhan berkati gereja ini. Tuhan berkati segala program dari gereja ini. Kalau ada pergumulan-pergumulan dan tantangan, kami doakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan turunkan jawaban doa atas jemaat di tempat ini Bapak. Dan Tuhan yang akan mendapatkan jemaat di tempat ini setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kiranya menentukan kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang diberkati. Mari kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Lalu saya silakan. Mari kita ambil waktu untuk kita bersyafaat sejenak. Ada banyak pokok doa, ada banyak hal-hal yang membutuhkan dukungan doa kita. Teristimewa kondisi yang sedang terjadi di bangsa kita. Kita harus semakin peduli dengan keadaan negara kita, karena kesejahteraan negara ini adalah kesejahteraan kita juga. Mari kita doakan supaya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan bagi para pemimpin bangsa kita, dari pusat sampai daerah, untuk bisa bersinergi, untuk bisa mengambil keputusan yang baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan pemulihan kondisi mereka. Tuhan juga menolong. Mari kita satu hati berdoa. Bapa, kami satukan hati kami bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk bangsa kami, Indonesia. Di hari di mana kami memperingati akan turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Itu artinya Engkau ingin melawat dunia ini dengan Roh-Mu. Engkau ingin melawat semua manusia dengan Roh-Mu, termasuk bangsa kami Tuhan. Ada di dalam agendamu, ada di dalam rancanganmu. Dan sehati kami yang ada di sini umatmu bersepakat berdoa. Bila kiranya Engkau melawat negeri kami, Engkau mencurahkan Tuhan berkat-Mu atas bangsa kami. Berikan kemampuan, hikmat bagi para pemimpin negeri ini Tuhan, dari tingkat pusat sampai daerah. Kami percaya sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, yang dialami oleh bangsa ini, tapi dengan berkat Tuhan kami mampu melewatinya. Kami mampu Tuhan menghadapinya. Bahkan kami boleh tetap ada. Tuhan Yesus, yang kiranya berkat Engkau curahkan atas bangsa ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan pemulihan, membutuhkan Tuhan kekuatan, membutuhkan Tuhan Yesus pertolongan Tuhan, baik untuk usaha pekerjaan tangan, baik untuk kesehatan, baik untuk urusan-urusan rumah tangga dan keluarga. Bapak, kami satu hati berdoa. Kami percaya sumber pertolongan kami hanya ada padamu, dan kami berharap terus bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan.
Engkau pasti memberi yang terbaik bagi kami. Kami yang lemah, kami yang sakit, Tuhan beri kami kekuatan dan pemulihan. Kami yang dalam menghadapi tantangan pekerjaan, ekonomi, usaha yang sedang penuh dengan pergumulan dan tantangan, kami percaya Engkau Allah sumber berkat kami yang memberi kepada kami jalan keluar dan pintu yang terbuka bagi kami. Kami percaya kami akan hidup selalu di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam kecukupan. Kami terus akan dipelihara oleh Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Kami tidak perlu tahu caranya, tetapi kami yakin bahwa itu adalah pemelihara sejati kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga menilik setiap pergumulan jemaatku yang menghadapi pergumulan dengan masalah rumah tangga dan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara mertua dengan menantu, hubungan antar keluarga, saudara satu dengan saudara yang lain. Kami berdoa pada pagi hari ini Bapa, Engkau adalah Roh pemulih, dan kami percaya pemulihan adalah rancangan Tuhan yang ajaib bagi kami. Engkau bukan hanya memulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan, tetapi Engkau juga memulihkan setiap apa yang ada pada kami. Apa yang rusak, apa yang saat ini sedang dalam keadaan Tuhan tidak baik, kami percaya ada pemulihan yang Tuhan akan kerjakan, yang akan Tuhan berikan. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan akan memulihkan setiap keadaan yang saat ini Tuhan sedang bermasalah. Makasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati anak-anak kami yang ada di luar kota, yang studi maupun Tuhan yang bekerja. Berkat-Mu menyertai dan turun atas mereka. Kami juga memberkati kalau ada suami-suami yang bekerja di luar kota, juga Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka, melepaskan mereka daripada yang jahat. Makasih Bapak, kami juga bersyukur pada kesempatan yang baik ini untuk Bapak Stefanus Suryo yang Tuhan tambahkan usianya. Terima kasih Bapak, Engkau akan terus menuntun, membimbing langkah-langkahnya, memberkati kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami menyerahkan sepanjang minggu ini kepada Tuhan. Tuntun kami, pegang tangan kami, dan teguhkan langkah-langkah kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kiranya Bapa mohon dari segala rahmat, sumber dari segala berkat, memberikan berkat-Nya atas kita. Kasih karunia anugerah yang berlimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, diturunkan Bapa atas kita. Demikian juga penyertaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan dan penghimpunan Roh-Nya yang kudus. Berkat Tuhan dicurahkannya atas kita pagi sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Tidak